Jadi dengan cara disemprot pakai drone itu akan mengurangi pembakaran lahan oleh masyarakat ataupun petani. Nah, jadi supaya mengantisipasi itu, maka sudah ada alatnya, operatornya sudah dilatih, karena diadakan. Nah, perihal bagaimana teknisnya, karena mungkin bisa lewat ulun di mana daerah-daerah kawasan yang hendak disemprot kan, atau lewat langsung dinas langsung dan lain-lain, supaya ini bisa merata di hulu Sungai Selatan. Jadi sudah ulun sampaikan tadi ya Allah, biar melihat. Alhamdulillah. Jadi tinggal menghadang aja lagi ya. Ya. Bismillah. Karena itu dari beberapa kali urut reses, apalagi daerah pertanian yang luas, misalnya kayak Hakurung, Paharangan, Keramaian, banyaklah daerah-daerah. Masalahnya itu kadang-kadang perlu waktu untuk melingai lahan itu berapa waktu sudah kan? Karena bertanam bulan, ada sawat panen sekali, panen sekali, banyu dalam. Dari akun Beef Boban, tolong titip pertanyaan. Ulun lihat yang nitip pertanyaan banyak tentang infrastruktur jar. Supaya beda dan masih sesuai dengan tugas Sidin di Komisi 3, ulun tanyakan tentang PAD. Karena PAD berperan besar buat pembangunan suatu daerah. Berapa PAD HSS jar tahun 2024? Itu satu dulu Mas Bro lah. Yang kedua, sektor-sektor apa dan kecamatan mana penyumbang PAD terbesar di HSS? Habis itu yang ketiga, gebrakan apa yang dilakukan pemerintah atau DPRD untuk meningkatkan PAD? Ya, masalah PAD mungkin di awal tadi sudah menjelaskan kan masalah waktu menjelaskan masalah TPP. Mengenai APBD kita. Memang dari postur APBD kita 2024 itu kan kalau ada salah 2,1, terus Murni 2025 itu turun 1,9, terus ini di perubahan naik lagi jadi 2,1 triliun. Nah, dari postur 2,1 triliun itu PAD itu menyumbangkan sekitar 25% kalau tidak salah. Dana bagi hasil kita itu sekitar 25%, dan dana transfer pusat itu masih dominan, Bang. Nah, adapun dari sektor PAD kita, mayoritas dari sektor mana? Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi PAD itu masih terpaku penghasilan tertingginya itu daripada pajak dan retribusi. Dari pajak dan retribusi sekitar 230 berapa ulun kurang ingat rinciannya. Dari dana bagi hasil kita dengan perusahaan tambang PT Antang itu sekitar kurang lebih 500 bisa kurang bisa lebih setiap tahunnya. Dan ada dari dana-dana lainnya, serta ada dari transfer pusat ke daerah. Nah, dari postur APBD itu sektor mana tadi? Dari pajak dan retribusi. Yang kedua apa tadi? Gebrakan apa untuk apa yang dilakukan pemerintah atau DPR untuk meningkatkan PAD ya? Nah, inilah tantangan kita, baik itu pemerintah dan DPR. Karena PAD ini, APBD ini akan menentukan nantinya untuk belanja-belanja apa yang dibangun, kegiatan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saat ini APBD kita kan 2,1 triliun. Satu-satunya cara tadi untuk menurunkan persentase belanja pegawai itu adalah dengan meningkatkan APBD. Nah, tentunya pemerintah, dalam hal ini bupati dan dinasnya itu Badan Pendapatan Daerah kan, itu sedang merancang bagaimana APBD kita, PAD kita ini bisa meningkat, baik dari sektor pajak, retribusi dan lain-lain. Karena banyak beberapa daerah yang mungkin saat ini dalam tanda kutip mendapatkan demonstrasi daripada masyarakat itu dalam rangka untuk meningkatkan PAD. Di Kabupaten Pati misalnya yang saat ini sedang ramai itu menaikkan tarif pajak PBB 250%. Ada daerah di Jawa Tengah lagi itu menaikkan PBB itu sampai 1000%. Ini dalam rangka apa? Pastinya buannya hendak meningkatkan APBD supaya nantinya dampaknya belanja pegawai turun. Nah, di Hulu Sungai Selatan yang sudah dibahas
PAD kita dari sektor pajak itu tetap. Dari sektor kesehatan di rumah sakit ada beberapa yang naik, bahkan ada beberapa yang turun. Dari sektor retribusi, bahkan retribusi sampah itu awalnya 5.000, dikurangi bahkan turun menjadi 4.000 karena ada banyak masukan dari masyarakat. Perihal mengenai bagaimana cara menaikkan, misalnya dari sektor retribusi misalnya kan sampah itu kan yang saat ini dan dulu diberlakukan antara sampah rumah tangga dengan sampah komersial itu ada banyak selisihnya. Memang ada range-nya. Kalau yang sampah rumah tangga, kita setiap rumah dipungut 5.000 per bulan kan, di luar dari mungkin yang warga-warga dan lain-lain. Sedangkan sampah komersil misalnya sampah komersil ini adalah perhotelan atau rumah makan misalnya kan. Nah itu kan biasanya range-nya ada, bisa 80.000 per bulan, bisa 100. Kayak apa mencari solusi supaya naik. Nah kami di DPRD mendorong, bahkan kawan-kawan juga mendorong agar sampah di sektor komersil ini perhitungannya itu bukan lagi per bulan, misalnya per kilo kan, sekilonya berapa. Nah jadi bukannya setiap hari, masa di rumah makan itu sampahnya sampai 3 karung atau 4 karung sehari hanya dikenakan retribusi sekian rupiah misalnya. Kalaunya per kilo kan ada sedangkan sampahnya tertumpuk banyak kan di TPA kita di Hulu Sungai Selatan. Nah jadi itu salah satu cara meningkatkan PAD. Yang kedua misalnya kan kami sedang mendorong bagaimana meningkatkan PAD itu sudah saya sampaikan dengan Diskominfo juga. Saat ini misalnya marak di negara kita TV kabel dan apa namanya itu yang provider itu yang wifi. Nah itu kan TV kabel dan wifi voucher itu kan kebanyakan menggunakan fasilitas pemerintah, baik mengait kabelnya ke tiang kan, sambungkan ke rumah orang. Ini buahnya menarik dari masyarakat tanpa memberikan kontribusi kepada pemerintah. Nah, kan ini kita dorong agar harus ada ke pemerintah masuk. Karena ini fasilitas pemerintah yang digunakan, tiang-tiang listrik, tanah-tanah pemerintah, fasilitas umum digunakan. Mereka mendapatkan pungutan dari masyarakat dalam bentuk iuran per bulan, baik itu dari segi TV ataupun wifi voucher, tapi tidak ada kontribusi untuk pemerintah. Artinya secara permodalan mereka ini menggunakan fasilitas tanpa modal. Nah ini lagi digedok karena di beberapa kabupaten yang kita kunjungi, misalnya yang terdekat di Kabupaten Kapuas itu untuk itu sudah dikenakan tarif baik pajak ataupun retribusi. Mungkin kalaunya TV kabel itu pajak sifatnya. Nah kalaunya wifi voucher bagaimana, mungkin itu tim keuangan di pemerintah daerah nanti menggarap itu supaya dalam rangka tadi meningkatkan sektor PAD kita. Dan satu sisi lagi, kadang-kadang di Hulu Sungai Selatan misalnya kita mempunyai destinasi nasional yang masuk dalam Geopark Loksado kan. Nah kadang-kadang seandainya dikelola dengan benar, mungkin dari sektor pariwisata kita juga mendapatkan PAD yang luar biasa. Saat ini kan hanya banyak pemasukan itu bersumber daripada retribusi parkir atau masuk kan, masuk ke Loksado, karcis, bayar. Nah mungkin sektor-sektor lain bisa dikembangkan, baik itu di destinasi wisatanya atau di villa atau penginapan kan, dan lain-lain, supaya dimanajemen dengan betul, baik, dan secara keuangan itu ditransparansi. Banyaklah mungkin gebrakan-gebrakan dari di DPRD maupun dari pemerintah daerah agar meningkatkan PAD kita ini. Karena ini suatu tantangan juga, keberhasilan suatu pemerintah itu ketika APBD-nya itu bisa naik dari tahun ke tahun. Karena kalaunya APBD naik, itu akan meningkatkan dari segi pelayanan, pembangunan, dan infrastruktur di kabupaten tersebut.
lanjutlah, ini balik ke infrastruktur pulang. Nah sebujurnya tak bulit-bulit juga Pang, tapi ulun karena tak janji harus menyampaikan ke pian, jadi ulun sampaikan lah. Dari akun Ais Mumo, mohon usulan supaya jalur darat di desa Panggandingan ke desa Tambak Bitin diulahkan siringnya karena jalan sering rusak atau runtuh, sekaligus sedikit pelebaran jalan jalur darat. Ini juga padahal ada basiring sedikit tapi terhenti mungkin karena dana. Sekira jalan darat ini juga dapat mengurangi kemacetan dari jalan luar. Terima kasih ya. Jalan darat Tambak Bitin ke Panggandingan lah. Oke. Belum catat nah supaya Lagi Bang lah dari sama ini infrastruktur juga dari akun Juniani. Mohon diusulkan Bang perbaikan jalan Pelita Desa Baruh Jaya, perbaikan jalan Tukang Garit Desa Tambangan. Perlu benar diperhatikan, kasihan buhan warga di dua desa itu jar. Tukang Garit Tambangan, Oke, lawan jalan Pelita Desa Baruh Jaya. Jalan Pelita Desa Baruh Jaya. Oke. Lagi Bang lah, ini sama dari infrastruktur juga dari akun Hairani. Jalan Tambus Pihanin Raya Batang Alai Mantaas. Tempat pameran produk dan penjualan di Daha Negara Daha jar. Anak minta adakan tempat pameran jar Oh, juga pameran. Nggih. Pameran produk UMKM lah. Nggih, bubuhan warga Daha katuna. Lanjut lagi Bang A dari Jamilah Dong. Jembatan Balah Paikat sudahkah dibeki pina longsor jar di Higa? Balah Paikat tuh dan Pihanin sini Pihanin. berarti lah. Hmm. Oke. Dari akun Umaile juga, tolong sambungkan jalan dari Bejaya sampai ke Margasari, hanya itu minta kami jar. Jalan Bajaya. 60 nih lah jadi sampai akan terus kepian nah nggih. Pak Rezal Muhammad, adakah kabarnya jalan Tambus Pihanin Babirik? Jalan tol. Jalan Apalagi jalan bertanah. IG jalan terus lah. Nah kalau ini dari Ulun Jepang, sepakat jalan pertanyaan ini. Tolong turunkan harga jujuran di negara, usulakan lawan si Denjar. Han mau banner juga. Ini bagayan aja dari Mas Bro. Mau banner juga. Habis Bang nah Mas Bro terkait aspirasi atau keluh kesah dari masyarakat di Daha katanya. Dan alhamdulillah beberapa tadi Bon Pen langsung menyaksikan juga sudah Sidin tanggapi langsung ke beberapa pihak terkait ya Mas Bro. Mudah-mudahan lakas terrealisasi gitu nah. Mungkin ulun sedikit betakun kenapa alasan pian bercabur ke politik. Oh, ini masalah pribadi ini lah ya. Iya. Tadi sudah ulun sampaikan di awal ya kalau perihal mengenai kenapa alasan masuk di politik secara singkat. Ulun sambil berokok Mas Bro lah. Iya kan Bapak sambil mempep mulai tadi nah. Jadi ulun sekampus lawan tuh Bang Opek kan. Ya. Lawan Bang Sarip ini rancak sambil berbisnis ya. Jadi mulai kuliah itu tahun 2015, pian 2014 lah rasanya lah. Bang Opek 2013 ya Allah. Bang Opek ini tak kumpul dahulu di asrama negara kami. Bang Sarip ini dulu suah jua ulun datangi ke Unlam dahulu di asrama kan dulu kan. Di asrama juga. Jadi ulun ini hidup dari asrama ke asrama juga kan. Kesan mencari acara supaya kau makan. Ya. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi memang dari kuliah ulun sudah beberapa kali mencoba berusaha termasuk berbisnis lawan Bang Sarip juga konveksi, sablonan dan lain-lain kan sambil habis itu dari kuliah itu mungkin mempengaruhi pola pikir ulun masalah politik karena seiring berjalannya waktu kuliah itu ulun aktif di beberapa organisasi. Awal-awal itu masuk di organisasi internal kampus, ada di UKM olahraga juga, jadi ketua umum 2 periode. Habis jadi ketua UKM olahraga 2 periode, dicalonkan oleh kawan-kawan lewat HMI, Himpunan Mahasiswa Islam untuk mencalon di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa.
Jadi Dema kalaunya di kampus UIN kan, UIN. kalaunya di Unlam masih BEM. BEM. Jadi kalaunya dalam dunia politik kampus itu prestasi tertinggi sebagai seorang aktivis itu adalah sebagai presma. Prestasi tertinggi sebagai aktivis dan organisatoris itu adalah sebagai presiden mahasiswa. Karena iya, Bang sudah presidennya kan Iya, bahasanya tuh. iya, Setiap kegiatan yang ada di kampus itu lewat tanda tangannya presiden mahasiswa, kegiatan organisasi. Nah, waktu ketua Dema itulah banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh. Tapi yang mempengaruhi pola pikir ulun, waktu Dema itu ulun paling rancak kegiatannya demo aja. Seminggu sekali demo. Yang kadida masalah gini kami demo juga, nggak ngapa-ngapa kan. Kadida masalah, apakah kami cari masalah, kami demo. Cari masalah demo, Dan cari ulun masalah demo. Sempat mendengar kabar kan swasta tangkap jar. Suah juga kita tangkapkan semalaman. Jadi waktu demo itu kan kadang-kadang cuma kan sampai yang saat ini terjadi sampai membakar Iya. paling mentok membakar ban atau anarkis sampai menduduki kantor DPRD provinsi, duduk juga ulun kan di situ paripurna pas di ruangan paripurnanya. Nah, jadi cerita lucunya waktu ulun demo ketua BEM kan masuk juga kami ke DPR provinsi itu, kami duduki. Lumayan anarkis juga kan, papan-papan nama kita Iya. lempar dan lain-lain. Nah, waktu duduk mudah-mudahan aku kena kawa berjuang lewat sini juga kan. Itu jadwal ulun. Iya. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian bisa berjuang lewat parlemen. Jadi waktu di mahasiswa itulah mempengaruhi pola pikir ulun terkait dunia politik. Nah, kenapa ulun jadi masuk terjun langsung? Karena ceritanya waktu ulun demo itu, demo terus. Hampir setiap kali ulun demo itu yang menuruni wani mengeluari itu ada satu orang, Bang. Namanya sama lawan Sidin, Bang Din lah, Saripudin nama Sidin. Sidin dahulu sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Kalsel. Nah, jadi waktu kami demo, Sidin yang mengeluari. Mengeluari Waktu lah. kami demo, Sidin mengeluari. Oke. Jadi itu aja terus Sidin muyak juga kira-kira melihat kami kan. Iya. Nah, jadi setelah demo kadang-kadang diajak Sidin ngopi-ngopi santai, makan kan, berdiskusi, berkisahan. Jadi pola pikir itu mulai terdisrupsi dari mulai masuklah dari sana perihal mengenai politik. Nah, pesan Sidin, memang Sidin yang membimbing ulun di dunia politik. Kalaunya bisa berjuang lewat cara kayak ini, kenapa harus ke jalanan ya Sidin? Kalaunya dengan cara ini sudah sampai apa yang mau diusulkan, kenapa harus bauyuh-uyuh bepaloh-paloh? Memang pola pikir kan. Oke. Kalau pola pikir aksi ini kan zaman kita di 98 dulu. Iya. Nah, sekarang kan mulai pola pikir ke arah audiensi, konsolidasi dan lain-lain. Dan belakangan ini sudah muncul lagi masalah demo-demo dan lain-lain. Nah, jadi ketika diskusi-diskusi itulah beliau memberikan pandangan-pandangan politik. Sampai akhirnya setelah ulun selesai lulus kuliah, selesai ketua BEM, selesai sekretaris HMI dulu, diskusilah kami. Sidin menanyakan bahwa mau kemana ke depannya kan, apakah tetap menjadi aktivis seperti ini atau menempuh lewat jalur lain kan. Nah, jalur lain ini dalam artian lewat politik lah, karena perjuangan itu basisnya ada dua, Bang. Ada lewat perjuangan jalanan kan, Iya. dan ada lewat perjuangan politik melalui lembaga-lembaganya. Nah, kalaunya mau lewat jalan aktivis, maka caranya adalah dengan maulah LSM kan, membentuk LSM, menggalang masyarakat untuk menyuarakan dan lain-lain. Ketika mau lewat jalur politik, maka harus belajar masuk partai dan kedepannya mempunyai orientasi untuk bertarung di kontestasi politik, baik itu pileg, pilkada dan lain-lain. Nah, setelah diskusi panjang, akhirnya ulun memutuskan gabunglah di partai ulun saat ini, PDI Perjuangan dari tahun 2020. Saat itu ulun diminta untuk menjadi kepala Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Nah, jadi di sanalah ulun belajar kerja-kerja partai, gotong royong, membantu masyarakat. Karena Baguna, singkatan Badan Penanggulangan Bencana, itu kurang lebih kegiatannya sama dengan BPBD, Basarnas kalau kita di lembaga kenegaraan.
membantui orang aja. Jadi waktu di Beguna itulah ulun yang mulai merasa penghargaan tertinggi, kebanggaan tertinggi ulun tuh ketika kau membantu orang, Bermanfaat bagi orang. bermanfaat bagi orang. Karena kada perlu biaya pun kita kau membantu orang bang. Misalnya contoh, sering misalnya kalau bantuan-bantuan itu mungkin sering dulu kan waktu banjir bandang 2021, waktu covid itu banyak, berapa ratus ton beras yang kita sebarkan, berapa APD. Kalaunya waktu banjir itu berapa kasur, berapa sajadah, mukena, makanan dan lain-lain kita sebarkan. Nah, sederhananya misalnya waktu itu kami cuma punya ambulans, fasilitas 1 buah ambulans. Kami buka calling center, ketika ada masyarakat yang membutuhkan bisa dipanggil gratis. Nah, maka ketika ada datang antar tanpa dapat upah. Biayanya dari mana? Ya dari partai. Sederhananya. Misalnya lagi yang maulah ulun itu menyayat hati. Ada suatu waktu masyarakat itu mau melahirkan istrinya. Istrinya mau melahirkan di tahun 2020 itu. Kami jemputlah, tidak ada ambulan yang bisa dihubungi, sekitar jam 2 jam 3 malam. Lahirlah di 2020 itu, kami antar ke rumah sakit kan. Waktu kita antar ke rumah sakit lahirlah, selesai tanpa pungutan, orangnya tidak mampu. Nah, ketika 2023 pertengahan, anaknya itu sudah usia 3,5 tahun. Ketemulah saya tidak sengaja di tempat umum. Nah, anaknya ini sudah bakal bisa bupandir. Nah, orangnya masih abahnya ada, mamanya ada, ketemu sama ulun. Nah, ini yang membantui kita nak. Ini waktu membantui pian nak waktu lahiran. Saat kadeda ambulan, saat kadeda merinding awak ulun. Saat kadeda ambulan, saat kadeda orang kau dihubungi. Nah, setelah itu kami melebarkan sayap lah supaya bisa melayani masyarakat ini dengan ambulan itu. Nah, maka kami buka bang. Biasanya kan kalaunya orang yang hendak berobat ke rumah sakit ulin itu, misalnya cek rawat jalan itu kan malam sudah datang kan. Nah, yang maulah kami agak sedikit miris, ada orang tua 2 laki bini kada bisa berurusan sama sekali. Ulun pas mengantar pasien pakai ambulan, kasihan sih kujuk kan. Nah, maka setelah itu kami bantui, bahwanya tinggal duduk sampai masuk di penanganan. Nah, jadi setelah itu muncullah inisiatif kami bagi kawan-kawan, ada masyarakat yang hendak berobat. Nah, jadi subuh itu kekawanan sudah memicikakan tombol nomor antrian ya. Dipicikakan kawanan, identitasnya ada kan dipicikakan. Nah, kayaknya dikabari sebagai penghubung aja. Penghubung. Nah, pian kira-kira jam ini datangnya. Nah, kayaknya hendak diambilkan hendak apakah. Nah, dengan cara sederhana itu sudah sudah banyak membantu masyarakat tanpa biaya banyak kan, hanya bantuan tenaga. Nah, jadi kerja-kerja partai itu membantu masyarakat di partai di Baguna itu membawa ulun sampai ke ikut dalam gelanggang politik. Bahkan bantuan-bantuan biasanya waktu banjir ulun drop juga ke negara, beras, sembako dan lain-lain. Ulun bantui ke negara juga, ulun support dan lain-lain. Mobil ambulan waktu ulun kampanye, ulun minta diandakakan di negara setahunan full kan mobil ambulan Baguna supaya membantu masyarakat hendak berobat macam-macam dan lain-lain. Tapi karena itu mobil partai, jadi ulun kembalikan pulang ke partai. Nah, jadi setelah itu dapat dorongan dari kawan-kawan. Ulun awalnya ada diarahkan untuk mencaleg di Banjarmasin juga kan, ada di daerah-daerah lain, ada ke provinsi langsung. Karena coba-coba kan. Habis itu ulun muhasabah, konsultasi lawan kuitan. Nah, dapat dorongan kekawanan baik di kampung Dapil 3 ulun bercaleg. Alhamdulillah dengan kerja-kerja partai dulu yang sudah ulun membantui juga waktu ulun pemilihan. Mungkin dianggap orang waktu pemulaan kan sekedar umpatan aja, kambing hitam dan lain-lain. Tapi karena kerja keras, turun ke lapangan, sosialisasi, dan satu pasti ulun kada takutan kalau berhadapan dengan masyarakat. Apa yang perlu ulun bisa jelaskan, ulun jelaskan. Kalau ulun kada tahu, izinkan ulun mencari tahu dulu. Jadi kada semua
pertanyaan itu bisa ulun jawab. Termasuk ini. Tadi ulun simpan dulu pertanyaannya, ketika sudah ulun sampaikan kayak apa jawabannya, nah baru ulun sampaikan. Jadi kada semua pertanyaan harus dijawab. Ulun gentle aja lah. Kalau ada kekawanan masyarakat yang hendak tetamu diskusi dari manapun, ulun siap. Siap. Asal waktu ulun pas, kau menyesuaikan apapun yang hendak didiskusikan. Kalau nya dalam kapasitas ulun coba jawab. Kalau nya ada dalam kapasitas ulun, kita sama-sama gotong royong. Nah, jadi singkatnya itu terjun ke politik dengan sumber daya seadanya. Alhamdulillah masyarakat mempercayakan 1 dari 11 kursi di Hulu Sungai Selatan untuk diwakilkan kepada ulun. Jadi awalnya tuh berawal dari aktivis ya Pak. Habis itu melihat kayaknya asa hendak nih langsung terjun ke politik lah. Jadi kalau dari pandangan Pian sebujurnya nih, lebih efektif langsung terjun ke politik kah atau hanya kritik-kritik aja kah? Atau nang di jalan aja kah? Memang kalaunya waktu dulu ulun kilas balik membandingkan dengan sekarang kan. Kalau dulu kita menempuh jalan berpanasan, berhujan, berpaluh dulu untuk bisa menyampaikan. Dan itu pun belum tentu ditemui. Kan belum tentu ditemui. Nah, habis itu ulun ubahlah pola ulun waktu menyampaikan itu dengan audiensi. Nah, jadi audiensi pertemuan kita sampaikan gagasan kita apa, ide kita apa, kita sampaikan. Nah, ketika saat ini otomatis akan lebih mudah kan, karena kita langsung terhubung dan terkonek kepada dinas-dinas atau stakeholder terkait. Nah, perbedaannya pada simpulannya sama, cuma perbedaannya sama-sama kita sama-sama menyampaikan. Tapi yang kalunya saat ini kita bisa menyampaikan, bisa mendesak dan bisa membantu untuk menganggarkan kan. Artinya kawalah, kalunya tugas fungsi dewan itu kan ada 3 Bang Irfan. 1 kita sebagai legislasi, yang kedua kita sebagai budgeting, menganggarkan, yang ketiga kita mengawasi. Jadi kita mengolah aturan, yang menganggarkan kita, yang mengawasi kita. Cuma yang menggawinya ini adalah pemerintah. Nah, pemerintah eksekutifnya. Nah, jadi kalaunya kita zaman aktivis kan, kita hanya bisa menyampaikan aja, menyampaikan. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk menganggarkan. Kayak itulah singkatnya kan. Artinya secara kewenangan lebih mudah harusnya. Jadi kayak itu tadilah. Jadi lawan kada sabarataan, maksudnya tuh DPR tuh kau mau eksekusi apa-apa yang diusulkan ya kalau Bang, karena eksekutif lawan legislatif tuh belain ya kalau Bang. Ya, beda kewenangan. Kalaunya kewenangan untuk mengambil kebijakan mengeksekusi itu kan ada di eksekutif. Nah, kalaunya di PRD itu hanya punya kewenangan mengolah aturannya, tadi yang saya sampaikan, menganggarkan, lawan mengawasi. Nah, perihal mengenai dianggarkan ini pun tergantung dari skala prioritas kita yang mau nanti didahulukan, dan tidak lepas daripada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Nah, intinya seperti itulah singkatnya. Adakah niatan mungkin periode ke depan imbah di legislatif anak ke eksekutif? Kalau niat itu kan ada Bang, karena ulun ini 4 jalan aja. Ngalir aja. Karena kalaunya ini tahun 2025 kan, kalaunya 5 tahun yang lalu ulun masih di jalanan, masih jadi aktivis demo-demo. Kayaknya kada berpikir waktu ulun demo tuh 5 tahun ke depan ulun bakal jadi kayak ini lah, jadi anggota dewan kan. Nah, kita kada tahu lagi 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tapi ngalir aja. Selagi itu gesen bermanfaat gesen orang banyak, mungkin intinya aja ya. Apa yang bisa dikerjakan untuk bermanfaat gesen masyarakat hari ini kita laksanakan baik-baik kan. Karena penghakiman tertinggi itu pada masyarakat kan. Ya, apakah hanya berkinerja baik, menyampaikan aspirasi, nah itu karena masyarakat yang menghakiminya ya waktu pemilu.
pertanyaan? Ada dua sedikit. Ah. Siap bang. Yang pertama sedikit menambahkan pertanyaan tentang pertanian tadi, Oke. masalah semangka. Semangka negara ini kan terkenal. Nah, Iya. memang terkenal. Tetapi dari segi petaninya, kadang-kadang harganya nih dari petani ke penyicir Tengkulak. lebih murah, gitu nah. Iya. Jadi bagaimana mengatasi supaya dari petani ini kadang-kadang rugi, Iya. kadang-kadang pas-pasan lah dari Oke. bidang. Nah, yang pertama itu. Oke. Langsung jawab bang. Langsung ya. Ya. Jadi dari segi sektor pertanian ini memang ada gap antara petani dengan pasar bang. Karena ulun melihat juga bang beberapa semangkanya keluar terus, Iya. tapi petani ini bepada pas-pasan ya kan, pupuknya, bibitnya dan lain-lain. Setelah ulun pelajari di lapangan kan, ternyata ada sistem yang petani ini hendak menjual tapi harganya murah tapi kawasnya bertahan. Nah itu diambil bertahan oleh tengkulak kan, tengkulak dengan harga murah, Iya. terus tengkulak mengirim kemana-mana dengan harga mahal kan. Iya. Bahkan ada sampai kalaunya musim ini sekilonya 2.000, 3.000, sampai di swalayan modern itu bisa sampai 8.000, 10.000 Iya. per kilo. Nah, memang mengatasi ini agak sedikit rumit dan keberanian. Nah, kalau ulun ada belajar ke daerah Jogja itu luar biasa bang. Dari segi sektor pertanian, buhannya itu hanya memproduksi dan bertani mayoritasnya itu Lombok. Iya. Tapi ada sebuah koperasi yang menaungi, yang menghimpun hasil tani buahnya nih. Dihimpun koperasi dulu bertahan tak. Pasar macam-macam masuk harus lewat koperasi itu. Maka koperasi inilah karena yang mendistribusi. Harga dari koperasi ke petani ini sama dengan harga pasar. Misalnya harga pasar kita semangkanya 8.000, maka 8.000 bang. Nah, cuma koperasi ini keuntungannya, kalaunya itu dalam segi konteksnya Lombok, cabai kan. Cabai itu misalnya harga 70.000 per kilonya. Koperasi ini menjual 70.000 juga ke pasar. Melepas. Koperasi ini hanya menyisihkan 3.000 per kilonya. Petani itu dapat 67.000. Sedangkan kalaunya dibeli tengkolak, ini bisa hanya harganya 35.000, Iya. bisa 40.000. Nah, maka koperasi petani himung, koperasi dapat dan pasar itu terpenuhi dengan harga. Iya. Nah, sistem itu ada di daerah Jogja. Kawan ulun ada saat ininya sebagai direktur Perumda Pasar Baiman Banjarmasin. Yang menaungi seluruh pasar di Banjarmasin tuh kawan ulun tuh. Namanya Abdan Sakura. Jadi Bang Abdan ini menawarkan skema itu, bebuhannya siap menukari lomboknya. Dan bebuhannya deposit duit dulu Bang, ada aplikasinya. Misalnya Perumda deposit duit dulu. Jadi ketika hendak nukar berapa kilo, terpotong duitnya. Iya. Top up dulu kan. Up ya. Terpotong duitnya dikirim barang, potong duitnya dikirim barang. Nah, makanya ulun hendak menunggu perihal bagaimana realisasi koperasi desa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat kan. Nah, kalaunya bisa lewat koperasi itu, kalaunya tidak jalan, nah memang ulun jauh hari sudah terpikir kayak apa cara mendorong supaya mengatasi tengkulak ini. Memang banyak bang, pasti tengkulak itu kada ketujuh. Iya. Karena ulun bepandir nih kan kira-kira Iya. dia dapat Anuan bebuan. sudah lah. Nah, jadi kada ketujuh karena memangkas hasil keuntungan antara petani dengan tengkulak. Coba sistem itu bisa ke depannya ulun sampaikan dan ulun dorong. Saat ini belum bang lagi. Ulun melihat bagaimana koperasi desa ini dijalankan. Alangkah lebih baiknya. Memang kalaunya koperasi ini kan tiap desa ke depannya ada kan, tiap desa Banjarbaru apa dan lain-lain. Nah, kehendak ulun lah, mimpi ulun bang bahasanya, masing-masing desa ini mempunyai hasil alamnya masing-masing. Baik itu dari segi pertanian, ekonomi kreatif dan lain-lain. Misalnya dalam kontur desanya itu banyak lahan pertanian, desa Banjarbaru misalnya lahan pertaniannya khusus Bahuma Lombok bertahan. Muning Baru misalnya semangka bertahan. Muning Tengah misalnya ubi bertahan. Nah, jadi kalau kadang misalnya semangka bertahan murah harga. Iya. Ya kan? Habis itu misalnya
bayanan, misalnya dapur aja kan. Kalau dari segi pertanian apa? Nah jadi memang ada kebijakan dari dinas pertanian, misalnya kan dalam hal ini untuk bisa membagi plot-plot itu supaya harga pasar ini tetap stabil. Ada berlimpah hasil tani dan pasar tetap terpenuhi. Ya. Nah lewat mana? Lewat koperasi itulah menjalankannya. Nah kedepannya hendak melihat dulu kayak apa koperasi ini bisa kan. Ini masih sudah launching, cuma dari segi realisasi ulun tanya beberapa desa waktu reses ketemu dengan sekretaris desa, ada pembakal, kadang-kadang buahnya bingung juga, ini apa karena koperasi inilah bingung juga ulun lah. Nah, kadang walaupun cair buahnya tuh bingung kada arah lagi. Nah mungkin kedepannya bisa ulun secara individu dan minta dinas terkait juga lakukan kalau bisa skema itu diterapkan. Intinya ulun paham bang maksud pian tadi kayak apa petani ini berapa yang ditukar pasar itu seitu juga menerima paling dikurangi sedikit kan. Iya. Nah solusinya ya harus seperti itu. Ada pihak ketiga yang berani memangkas keberadaan tengkulak. Satu pintu jadinya kan. Satu pintu. Nah karena itu memang artinya jelas kan. Misalnya Lombok tadi 70, ini minta 3.000, sisanya petani menerima. Iya. Nah, memang resiko tetap ada, misalnya gagal panen apa itu kan faktor alam. Iya. Cuma dari segi faktor apa penjualan kan harga ini solutif gitu nah. Iya. Ada pihak ketiga yang bisa menengahi, menjembatani antara si petani dengan pasar. Apalagi fokus saat ini kan pemerintahan presiden saat ini lebih ke ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan ya lo. Nah, makanya itu perlu didorong. Nah, mungkin kalau ada masukan dan lain-lain bisa kita diskusikan supaya sektor pertanian kita itu bisa menyumbang APBD kita, pendapatan masyarakat dan pendapatan per kapita masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Kira-kira itu bang. Yang kedua ini mungkin menyimpang sedikit masalah olahraga lah. Nah kemarin kan kita dengar-dengar nih dari Pak Wagub ada rencana untuk memberikan perahu naga katanya. Soalnya kan di negara ini berpotensi katanya jadi menyumbang emas ke. Nah kita pernah dulu di tahun 2010. Nah saat itu Putsi Daerah Selatan atau kalau Sungai Selatan mengadakan pengambilan tiket untuk mengikuti lomba perahu naga di Kaltim atau di Balikpapan itu. Nah di situ kami ini bang cuma dikasih mobilnya juga mobil butut lah, ada dapat bantuan lalu atau makan uang sendiri. Kurang support mungkin bang. Kurang support ya. Dari yang kedua nih masalah dengar kan kemarin dari Pak Wagub ada rencana Manoram Jokong tadi nih. Semoga apa terrealisasi lah itu nah. Soalnya kan dari Banjarbaru, dari Bayanan atau semuanya dari desa-desa yang ada di daerah berpotensi itu jadi atlet dayung. Ya. Secara khususnya perahu naga tadi malah secara umumnya olahraga. Waktu pembukaan turnamen poli Nagara Cup, Bupati Cup kah di Daha Utara itu, pas ulun ada tepandir lawan wakil bupati kan kemarin hadir ke Ibu. Nah memang usulan perahu naga ini kan ada juga disampaikan oleh kakawanan. Karena kita miris juga, kita mengadakan turnamen cuma di perahu naganya bertukuala kan ada yang menyewa kan. Nah artinya apa, kita ada basic. Nah saat itu wakil bupati menyampaikan bang, karena bupati menonton saat itu kan wakil bupati hadir pembukaan. Nah mungkin agak sedikit asupani juga ya kalau bahasanya masa kabupaten lain menyewa. Jadi pernyataan Pak Wakil Bupati saat ketemu ulun diadakan, Bupati sepakat untuk 3 buah. Nah mudah-mudahan di 2026 itu sudah ada. Sepertinya kalau yang Bupati menginginkan itu sudah ada itu. Amin. Nah itu untuk perahu naga. Kalau secara olahraga secara umum, beliau pun juga menekankan kayak apa caranya mengembangkan olahraga di Hulu Sungai Selatan waktu pembukaan turnamen kemarin bang. Baik dari segi kesiapan pembinaan atlet,
dari segi fasilitas dan Iya. infrastruktur ataupun dari segi pengelolaan manajemen. Nah, berarti kalaunya itu dari hulunya, mulai dari manajemennya misalnya mengelola KONI dan asosiasi kan. Nah, karena dari asosiasi itu muncullah kayaknya pembinaan atlet, baik itu usia dini dan lain-lain. Habis itu kalaunya itu sudah terpenuhi, itu akan menyusul yang namanya prestasi-prestasi kan. Nah, jadi secara infrastruktur kita mungkin sudah banyak, cuma kurang termanajemen dan terkelola. Ada ulun lihat egosentrisme rasa memiliki terhadap fasilitas olahraga, ada juga. Nah, makanya perlu manajemen khusus. Ini mau secara manajemen kan di organisasi KONI, asosiasi kan masa-masa peralihan kepengurusan. Nah, ulun juga salah satu ketua cabang olahraga. Artinya ulun juga mengumpati di dalam kayak apa cabur-cabur bisa berprestasi lah di Hulu Sungai Selatan untuk mengharumkan. Nah, dari segi fasilitas olahraga pun kita dorong juga supaya pembangunan infrastruktur itu bisa terrealisasi. Misalnya kayak di lapangan tenis Kecamatan Daha Utara kan kemarin turnamen voli. Nah, itu kan rencana sudah diusulkan supaya diserubungi, dilampui, malam itu kalau main. Nah, itu sudah supaya fasilitas itu full lah. Nah, mungkin itu Bang kira-kira. Ya, masalahnya kan dari 10 tahun terakhir lah. Iya. Lomba dayung di negara kan. Karedah aja dia lah. Iya. Padahal atletnya banyak benar kita ya kalau bobohan dayung di negara Banyak. nih. Oke. Bahkan waktu kayak itu kan sampai PON dapat medali kan. Iya. Kayak itu dulu medali perak atau perunggu itu. Orang Tambak Bitin. Ada lagi yang anak Mungkin sedikit aja Pak nih melihat yang viral kan ini kan kayak ini kan depannya sebagai DPR nih, lagi iya. habutnya nih Indonesia dengan DPR nih. Ya. Jadi memang ulun waktu subuh itu melihat apa ujul yang dilindas tuh, iya. Julun kan. Nah, cuma kalaunya melihat dari segi perkembangan kan demonstrasi di mana-mana bahkan sampai membakar gedung DPRD dan lain-lain. Kayaknya ini sudah salah daripada roles perjuangan. Karena kalaunya ulun juga pernah di posisi itu gitu nah, mendemo kan. Ada peluang untuk membakar itu ada. Ada peluang hendak menghancurkan itu ada. Cuma kan lain itu substansinya. Iya. Lain itu substansinya. Substansi kita supaya ini sampai dan ditindaklanjuti. Nah, kalaunya saat ini memang kalaunya masyarakat dengan pemerintah bahkan anggota DPR memang harus selalu beriringan Bang. Dalam hal ini ulun senang Bang dengan podcast Daha. Kalaunya secara formal kan ulun menyerap aspirasi itu lewat reses Bang. Iya. Ya kan? Lewat reses, forum-forum formal, mengopi di masyarakat. Saat ini sudah ada media baik itu Facebook dan lain-lain yang dituangkan dalam podcast ini perihal pertanyaan masyarakat. Artinya aspirasi itu tidak harus ketemu langsung. Bahkan kemarin ada tadi yang komen tadi hanya menyampaikan lewat messenger ulun di Facebook, fotoakan lokasinya julun kadapnya kayak apa, ulun terusakan ke dinas, kada ketemu julun kepala dinasnya, alhamdulillah seminggu langsung dipasangi PGU lampu. Nah, artinya menyampaikan pendapat itu kada harus seperti itu. Cuma dalam hal konteks yang saat ini berkembang, isu-isu di nasional, masalah demo-demo, ulun juga pernah ada di posisi itu. Cuma masyarakat itu sebenarnya DPR itu harus dikritik oleh masyarakat Bang. Harus diberi masukan, harus diberi pendapat, usulan, karena memang itu tugasnya. Yeah. DPR secara umum lah menyerap aspirasi, menyampaikan. Jadi apakah wajar misalnya nih kalau jangan berkisah lah, apakah wajar masyarakat mendemo sampai kayak itunya? Kalaunya kita bicara wajar. Kenapa? Kalau ulun pernah posisi itu. Kalau pula pikir ulun dulu lah, mempunyai hakkah kita terhadap kebijakan yang laksanakan oleh pemerintah. Ketika ketika masyarakat tidak merasa ada pembangunan, apakah salah misalnya menuntut ke pemerintah? Kada salah, sangat benar. Kenapa sangat benar? Toh misalnya kita sebagai masyarakat pajak bayar, retribusi bayar,
Nah, mulai rumah bayar, balik nama bayar, pajak kendaraan bayar, sampah bayar, jual beli tanah bayar, hendak makan bayar, sabrataan bayar, dikenakan pajak. Nah, kita ini kan bahasnya menabung gasan anggaran pemerintah. Iya. Nah, ketika merasa tidak ada yang bisa dibangun dan diberikan manfaat untuk pemerintah, kita membangkang dan meminta, apakah salah? Kada. Kita hanya minta kembalikan duit yang kita setor dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ya. Ya kan? Ya. Kebijakannya apa? Pelayanan, pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Ketika kita merasa itu tidak kita rasakan dan itu menyeruak, maka muncullah yang seperti ini. Nah, memang kalaunya ada kepentingan-kepentingan lain mungkin Iya. sampai membakar dan lain-lain, maulah chaos. Iya. Dan ini ulun lihat sore sampai malam ini kan ada penjarahan salah satu rumah anggota DPRD kan, semua anggota DPR RI, semua barangnya di rumah itu dijarah, diambil semuanya kosong. Nah, ini sudah keluar dari rules. Cuma banyaklah pendapat-pendapat ini duit rakyat juga apapun kan. Nah, kita tidak menyalahkan. Nah, cuma ketika ini sudah memuncak, itulah yang terjadi. Nah, harapannya supaya uang yang kita bayar melalui pajak itu bisa kembali ke kita. Ketika itu sudah kembali, mau tuntut apa masyarakat kan semuanya mungkin fasilitas. Kalaunya ada kekurangan, ya mungkin iya. Karena itu tergantung dari kemampuan keuangan daerah kita. Pemerintah mana yang kada hendak membangun sebaik-baiknya jalan, misalnya kan sepanjang-panjangnya jalan, bedah rumah dan lain-lain. Kalaunya duitnya ada. Nah, kalaunya duitnya kada ada ya bertahap untuk pembangunan. Nah, mungkin sekilas seperti itu perihal mengenai kondisi nasional kita kan, yang di mana-mana demo, bahkan di Kalsel kemungkinan tanggal hari Senin itu juga ada demo kan, dan ini sudah menyeruak di seluruh. Nah, bahkan ini hanya dapat info waktu podcast ini, nah ada kebakaran di Samuda. Nah, ada kebakaran di Samuda, ada kawan yang ngirimi kebakaran. Kawan-kawan Kota Kandangan persiapan Samuda di Negara Selatan sudah dibakar masa aja, astaga Judun kan. Jadi kan sampai seitunya sudah muncul. Ada hoax ya. Ada hoax sudah, nah kan dah. Nah, kawan-kawan Kota Kandangan persiapan. Nah, ini kan dalam bentuk memprovokasi. Provokasi. Harapannya kita kada terprovokasi selagi bisa bicara dan kebijakan. Bahkan di sosial media pun ada melihat perihal mengenai kebijakan-kebijakan, mudahan kada demo dan lain-lain kan. Nah, mudah-mudahan itu bisa dihindari dan hal-hal yang berbau provokator kepada masyarakat itu dihindari lah. Jadi hendak demo, hendak kritik tuh boleh ya, kalau itu hak masyarakat. Cuman demo lawan kritiknya tuh yang kayak apa dulu ya kalau Mas Bro. Kalau memang itu berlebihan di luar rules tadi ya, kalau kawa jangan. Iya, tapi hal wajar tadi meminta kan, kita ini meminta hak kita yang sudah kita bayarkan dalam bentuk lain, baik itu dari pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lain-lain kan. Ada lagi? Cukup? Mungkin cukup podcast kita malam ini Mas Bro. Ulun sekali lagi mewakili podcast Daha berterima kasih banyak Lawan Pian sudah mau hadir di podcast Daha, menyampaikan apa tanggapan dari keluh kesah bebuhan masyarakat Daha khususnya lah tunah. Selain itu ulun hendak minta support juga dari bebuhan Pian, bebuhan pemerintah lah kayak tunah. Lawan adanya podcast kami kayak ini kan kayak tunah. Mungkin kayak ulun bisa minta hubungan lawan dinas mana juga kayak tunah. Karena selain bebuhan stakeholder, kami kena hendak mengundang juga bebuhan narsum-narsum lain, mungkin bebuhan praktisi. Kayak misal di dinas mana nang pertanian kah atau kesehatan atau perikanan nang kami kada ada kontaknya kayak itu nah. Mungkin ulun kena minta bantuan pian juga minta hubungkan gitu. Cukup lah. Minta maaf juga ala kadarnya di podcast kami. 54321 podcast Daha, podcastnya orang benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.